Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini di awal bulan Jumadil Ula tahun ini, alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas pembahasan terakhir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan berpindah membahas tentang iman kepada hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, menghasilkan iman yang benar, akidah yang benar, membuahkan amal yang soleh, dan semoga dengan sebab itu Allah jadikan kita semua sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang akidahnya paling benar, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, kita akan membahas tentang pembahasan terakhir seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan kita lanjutkan dengan membahas tentang iman kepada hari kiamat. Baik. Syekhul Islam rahimahullah taala di pembahasan terakhir sebelum membahas tentang iman kepada hari kiamat, beliau membahas tentang bahwasanya orang-orang beriman di hari kiamat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah bisa dilihat di hari kiamat nanti oleh orang-orang yang beriman. Syekhul Islam rahimahullah taala menyampaikan, faslun wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu minal iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al iman bi annal mu'minin yarawnahu yaumal qiyamah. Kata Syekhul Islam rahimahullah taala, termasuk dalam pembahasan yang kita sebutkan yaitu tentang kewajiban untuk beriman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikatnya, dan termasuk iman pada Rasulnya adalah iman bahwasanya orang-orang beriman nantinya di hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas tentang bahwasanya termasuk kewajiban iman adalah kita mengimani bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Dan ini kata beliau termasuk bagian dari iman kepada Allah. Karena memang terkait dengan sifat Allah, bahwasanya Allah bisa dilihat oleh orang beriman di hari kiamat. Ini juga termasuk iman kepada kitab. Karena di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah bisa dilihat adalah dalil Al-Qur'anul Karim. Dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan misalnya
di surat Al-Qiyamah, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat nanti, di surga nanti, orang-orang beriman wajah-wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang Allah dengan mata kepala mereka. Ini jadi Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Maka ini termasuk iman kepada kitab Allah. Karena Al-Quran yang merupakan kitab Allah menyebutkan tentang hal tersebut. Maka konsekuensi dari iman pada kitab ya berarti harus mengimani bahwasanya Allah memang bisa dilihat oleh orang beriman di hari kiamat nanti. Nah, dan juga termasuk iman pada malaikat. Kok bisa? Iya, karena Al-Quran yang menurunkan siapa? Malaikat Jibril. Allah yang berfirman diturunkan pada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Berarti termasuk kandungan iman pada malaikat. Dan juga termasuk iman pada Rasul. Karena Rasulullah SAW beliau yang menyampaikan Al-Quran, termasuk dalam hadis-hadis beliau juga menyampaikan bahwasanya orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka keyakinan kita bahwasanya orang-orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ini merupakan bagian dari keimanan yang wajib kita imani. Termasuk iman pada Allah, termasuk iman pada kitab, iman pada malaikat, iman pada rasul. Jadi termasuk bagian dari rukun iman yang wajib kita imani. Baik. Beliau menyampaikan kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Kata Syekhul Islam rahimahullah taala, orang-orang beriman nanti di akhirat kelak ketika melihat Allah Subhanahu wa taala itu kama yarawna syams, sebagaimana mereka ketika di dunia ini bisa melihat matahari sahwan dalam kondisi langit yang cerah, laisa dunaha sahab, tidak ada awan yang menghalanginya. Jadi ini bukan menyerupakan Allah dengan matahari, bukan. Tapi yang diserupakan adalah cara melihatnya. Jadi, dan ini sebagaimana seperti hadis yang sahih. Rasulullah pernah menyebutkan seperti itu. Dalam sebagian riwayat disebutkan memang orang-orang beriman melihatnya seperti melihat matahari ketika suasana cerah, tidak ada awan yang menghalanginya. Jadi cara melihatnya diserupakan dengan cara melihat matahari ketika kondisi cuaca cerah, tidak ada awan yang menghalangi. Bukan Allah mirip dengan matahari, bukan. Tapi cara orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan cara orang-orang melihat matahari ketika cuaca cerah, tidak ada awan yang menghalangi. Wa kama yarawnal qamara lailatal badri la yudhamuna fi ru'yatihi, dan sebagaimana orang-orang beriman atau sebagaimana orang-orang bisa melihat bulan purnama, mereka tidak saling mengganggu, tidak saling menghalangi ketika melihatnya. Ini juga di sebagian hadis disebutkan seperti itu. Disebutkan seperti ketika orang-orang di dunia melihat bulan purnama, mereka bisa melihatnya tidak saling mengganggu, tidak saling menghalangi. Karena dimanapun kita berada, masing-masing bisa melihat bulan purnama tanpa terganggu oleh orang lain. Masing-masing bisa lihat di halamannya atau di rumahnya atau di mana tanpa saling mengganggu. Nah, itu perumpamaan yang Rasulullah sampaikan untuk menggambarkan bagaimana sekira-kira orang beriman ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diserupakan dengan cara melihat matahari ataupun bulan ketika cuaca cerah dan mereka tidak saling mengganggu. Ya kurang lebih seperti itu. Maka orang-orang beriman ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, mereka kurang lebih seperti itu. Melihat Allah seperti ketika melihat bulan ataupun matahari, tidak saling mengganggu. Bisa melihat dengan jelas, masing-masing melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa saling mengganggu, tanpa desak-desak. Anda harus ngumpul di satu tempat. Mereka bisa melihat dimanapun mereka posisinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi, ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya,
Tapi yang diserupakan adalah cara melihatnya. Jadi cara melihatnya seperti itu kurang lebihnya. Syaikhul Islam menyampaikan, yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Orang-orang beriman di hari kiamat nanti kapan melihat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Di surga mereka lihat, di padang mahsyar juga sempat melihat walaupun beda kondisinya. Kalau di surga ya itu sebagai sebuah nikmat, masing-masing bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini maka ini ketika kondisinya adalah ketika itu orang-orang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengikuti sesembahannya. Maka masing-masing manusia mengikuti sesembahannya. Yang menyembah matahari mengikuti matahari, lalu matahari nyemplung ke neraka, mereka ikut masuk neraka. Yang menyembah bulan juga begitu. Bulannya diikuti, bulannya masuk neraka, mereka ikut masuk neraka. Yang menyembah yang lainnya juga sama. Tapi kalau yang menyembah Nabi Isa, bukan Nabi Isa nyemplung, enggak. Nabi Isa kan enggak salah juga. Tapi mereka seingat saya ya haus, maka diperlihatkan sesuatu yang bisa mereka minum. Ternyata dikirim masuk neraka. Naudzubillah. Nah, ketika umat-umat sudah semuanya mengikuti sesembahan masing-masing, maka tinggal orang beriman dan orang-orang munafikin yang zahirnya di dunia sama-sama beriman. Secara tampilan orang muslim dan munafik sama. Di dunia kelihatan sama-sama beriman. Mereka sholat ya sholat, puasa ya puasa, cuman beda hatinya. Orang beriman betul-betul semangat, hatinya ikhlas karena Allah, betul-betul ingin beribadah pada Allah. Kalau orang munafik, zahirnya melakukan, hatinya tidak suka, tidak ingin, sebenarnya kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tinggal orang beriman dan orang munafik, maka Allah datang dalam rupa yang tidak dikenali oleh mereka. Jadi orang mukmin belum tahu kalau itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seingat saya ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang. Ringkasnya begitu. Maka Allah bertanya pada mereka, kenapa enggak kalau bahasa kita? Kok di situ saja, kok enggak kemana-mana? Kami menunggu Tuhan kami, yang lain sudah ikuti semua. Kami menunggu karena belum datang juga. Nah, begitu. Jadi mereka di situ karena masih nunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu kalau ternyata Allah sudah menampakkan diri. Lalu Allah bertanya dengan bahasa saya, tahukah kalian ciri atau sesuatu yang bisa kalian kenali kalau Allah datang? Tahu dari mana kira-kira kalau Allah itu yang datang? Mereka menyampaikan dari dari betisnya. Maka Allah punya betis, tapi kita nggak tahu seperti apa persisnya. Nggak usah dibayangkan. Yang jelas di hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Allah punya betis. Maka kemudian ketika itu Allah menyingkap betisnya. Maka orang beriman langsung tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan di surat Nun. Disebutkan di situ. Siapa yang ingat ayatnya? Yauma yukshafu an saqin. Siapa yang baca? Yauma yukshafu an saqin wa hum yud'auna ila sujudi hum. Ayo baca ayatnya. Anda takut salah. Atau buka mushafnya. Ayo. Ini tentang kejadian yang saya sebutkan tadi. Surat Nun tentang ada ayat menyebut tentang Sad. Nah, nemu ya? Surat Al-Qalam ada tentang menyebut Sad. Nah, di sini. Ketika itu Allah menyingkapkan betisnya, orang-orang beriman tahu itu Allah, lalu mereka sujud dan mereka bisa. Tapi orang munafik tidak bisa. Mereka ingin ikut sujud tapi tidak bisa, justru terjungkal ke belakang karena mereka di dunia tidak bisa, tidak benar-benar ingin sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditampakkanlah aib mereka. Oh, ini ternyata orang munafik seperti ini.
Nah, itu di antara kejadian di mana orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini sebagian peristiwa di mana orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka melihat di surga. Kalau di surga banyak dalilnya, tapi ini yang kita bahas yang sedang disebutkan adalah ketika di padang mahsyar. Nah, beliau menyebutkan yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Tadi prosesnya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri, mereka belum kenal, lalu Allah menanyakan kenalnya dari mana? Dari betisnya. Maka Allah menyingkap betisnya, maka orang beriman tahu lalu sujud. Orang munafik yang ada bersama mereka ingin sujud tidak bisa. Itulah yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Qalam. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan summa yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'allahu ta'ala. Nah, kemudian setelah mereka orang-orang beriman Allah izinkan melihat Allah di padang mahsyar, tapi dalam rupa yang tadinya enggak dikenali. Kemudian kata beliau, orang-orang beriman juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala ba'da dukhulil jannah, setelah mereka masuk ke surga, kama yasha'allahu taala, sebagaimana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka bisa lihat Allah sesuai kehendak Allah? Bagaimana cara yang sesuai dengan kehendak Allah? Semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas terdapat dalil-dalil yang menyebutkan memang orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi saya sebutkan di surat Al-Qiyamah. Dalil lain adalah di surat Yunus. Allah menyebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada surga bagi mereka, yaitu al-husna, ini surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Nah, Rasulullah SAW di hadisnya menjelaskan apa itu tambahan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan itulah nikmat yang paling tinggi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada kita semua untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Amin ya rabbal alamin. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu singkat tentang orang beriman yang bisa melihat Allah di hari kiamat. Ini ringkas saja karena dulu pernah disebutkan secara lebih rinci. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang hal itu, beliau akan mulai masuk ke pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Berarti rukun iman yang ke-5. Ya. Beliau mengatakan faslun wa minal iman bil yaumil akhir. Termasuk dalam iman kepada hari akhir, hari kiamat, adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk iman pada hari akhir adalah iman dengan segala apapun yang bisa diinfokan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa segala kejadian setelah kematian. Saya ulangi, belum menyebutkan termasuk kandungan iman kepada hari akhir adalah kita iman terhadap apapun yang Rasulullah sebutkan terkait kejadian-kejadian setelah kematian seseorang. Jadi iman pada hari akhir tidak hanya berkaitan dengan hari kiamat itu sendiri lalu setelahnya, tapi termasuk iman dengan semua informasi yang Rasulullah sampaikan tentang kejadian-kejadian setelah seseorang meninggal. Itu termasuk iman pada hari akhir. Nah, baik. Dan hari akhir, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau hari akhir itu kan setelah hari kiamat itu sendiri, hari kiamat lalu setelahnya. Tapi iman pada hari akhir mencakup teriman tentang hal-hal setelah kematian, itu termasuk iman pada hari akhir. Dan hari kiamat disebut dengan hari akhir karena memang tidak ada lagi fase setelah hari akhir. Jadi disebut dengan hari yang terakhir adalah karena tidak ada lagi
fase setelahnya. Karena kita semua ini sebenarnya melewati 5 fase, 5 marhalah, 5 tahapan. Yang pertama adalah fase ketiadaan. Dulu kita itu tidak ada. Marhalatul adam. Fase ketiadaan, fase kita itu tidak ada sama sekali, bukan siapa-siapa. Ini Allah sebutkan di surat Al-Insan. Ayat 1 Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah datang pada orang manusia waktu di mana dia belum disebut sama sekali, belum bisa disebut sama sekali. Jadi dulunya kita itu tidak ada, tidak bisa disebut apa-apa karena memang belum ada. Itu fase pertama. Kita bukan siapa-siapa, tidak ada sama sekali. Itu fase pertama. Tsummal hamal. Kemudian fase yang kedua adalah fase kehamilan. Maksudnya kita masih berupa janin. Jadi sebelumnya fase tidak ada, lalu fase yang kedua adalah fase kita berupa janin. Allah sebutkan misalnya di surat Az-Zumar ayat 6 Allah mengatakan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Kata Allah Ta'ala, Allah menciptakan kalian di perut ibu kalian, tahap demi tahap, penciptaan demi penciptaan, fi dhulumatin thalath, di dalam kegelapan yang berjumlah 3. Karena ada perut, ada rahim, ada lapisan plasenta, kalau nggak salah namanya begitu. Jadi ada 3 lapis. Allah menyebutkan, Allah menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian tahap demi tahap dalam 3 kegelapan, karena diliputi 3 lapis, perut, rahim, lalu lapisan yang menyelubungi janin. Allah menyebutkan seperti itu. Ini fase yang kedua. Di fase pertama kita tidak ada, fase kedua Allah ciptakan di perut ibu kita tahap demi tahap. Dan itu kalau kita renungi luar biasa bagaimana Allah memberi rezeki kita, bagaimana Allah menjaga kita, bagaimana Allah menciptakan kita dengan sempurna. Silahkan lihat kalau mau ada video tentang detail penciptaan manusia. Mulai dari, walaupun yaitu animasi ya, masa mau ngambil gambar dari mani sampai lahir kan nggak mungkin. Tapi itu menggambarkan bagaimana kita diciptakan, mulai dari hasil setetes mani, terbang atau lari, ketemu dengan sel telur ibunya, lalu mulai berubah menjadi segumpal daging, dari segumpal lalu berubah jadi daging, lalu mulai membentuk ada jarinya dan sebagainya. Itu kelihatan bagaimana Allah mengatur penciptaan kita tahap demi tahap. Allah atur betul-betul bagaimana kita itu tadinya cuman air mani, air yang mungkin kita lihat pun nggak mau, udah buang, ya kan, air yang hina. Tapi dari situlah ketika ketemu dengan sel telur ibu, kok bisa? Subhanallah, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan dari yang air itu saja ketemu dengan sel telur ibu berubah dikit demi sedikit jadi segumpal daging, lalu kemudian bisa membentuk tangan, ada matanya, ada mulutnya, pelan-pelan jadi manusia, lalu ada ruhnya jadi manusia hidup. Itu fase yang kedua. Bagaimana Allah menciptakan kita di perut ibu kita. Dan itu Allah detailkan di beberapa ayat. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat 5. Allah mendetailkan bagaimana fase penciptaan di perut ibu kita. Marhalah yang ketiga, fase yang ketiga, yang pertama tadi ketiadaan, lalu fase kedua kita diciptakan di perut ibu kita. Yang ketiga fasenya adalah marhalatud dunya, fase di mana kita hidup di dunia. Saat ini kita sedang menjalani fase itu. Fase yang ketiga, fase hidup di dunia, fase yang kita sedang jalani bersama-sama. Ini fase yang paling menentukan. Karena setelah fase ini tidak ada kesempatan beramal. Fase yang ketiga inilah yang sangat menentukan kita ngapain, itulah yang menjadi sebab bahagia atau celaka di akhirat nanti. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan taufiknya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai penghuni surganya, amin ya rabbal alamin. Allah menyebutkan tentang fase dunia ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Betul kan? Bayi lahir, owek-owek, tidak paham apa-apa. Jalan belum bisa, ngomong belum bisa, ilmu tidak punya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah ciptakan kita tidak bisa apa-apa, tapi kemudian Allah ajari kita melalui ibu kita, melalui lingkungan, jadi orang yang seperti ini. Allah lah yang memberikan karunia. Allah memberikan rezeki yang tidak bisa dihitung sejak kita lahir sampai sekarang tidak tahu berapa. Wong dari tadi pagi sampai sekarang aja sudah terlalu banyak. Berapa kali kita narik nafas tidak tahu. Berapa kali itu kalau dihitung dihargai duit tidak tahu berapa rupiah. Allah kasih nikmat sejak kita lahir sampai sekarang banyak sekali nggak bisa dihitung. Di fase dunia ini itulah fase yang merupakan tempat kita bercocok tanam untuk mendapatkan balasan di akhirat nanti. Maka hati-hati. Ini fase yang paling menentukan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Allah enggak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya. Allah mengatakan siapa yang paling bagus amalannya. Kapan amal dikatakan bagus? Kalau ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang harus menjadi perhatian kita, gimana ibadah kita sebisa mungkin betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya harus ada. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah, ya enggak diterima. Walaupun enggak syirik, tapi jatuh dalam kebid'ahan. Kalau sesuai tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, ini juga masalah karena jatuh dalam kesyirikan. Maka dua-duanya harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fase yang ketiga. Fase pertama fase tidak ada. Fase kedua Allah ciptakan kita dalam perut ibu kita. Fase yang ketiga Allah keluarkan kita di dunia ini menjalani kehidupan di dunia yang biasanya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Jarang-jarang yang lebih, yang kurang malah banyak. Nah, ini fase yang ketiga. Fase yang paling menentukan karena dengan sebab apa yang kita lakukan di dunia, disitulah nanti ada balasan, bahagia atau sengsara. Naudzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penghuni surganya, amin ya rabbal alamin. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fase yang keempat adalah marhalatul barzah. Fase alam barzah, yaitu setelah kita meninggal dunia. Kita akan berada di alam barzah. Dan alam barzah ini bukan kuburan ya. Kuburan itu hanya tempat menguburkan jasad. Tapi alam barzah adalah alam yang gaib, bukan kuburan itu sendiri. Maka siapapun yang meninggal dunia akan masuk ke alam barzah. Entah dia dikubur, entah dia dibakar, entah dia tenggelam atau dimakan hewan buas, sama saja. Semua akan masuk ke alam barzah, ke fase yang keempat. Jadi alam barzah bukan kuburan. Walaupun sering disebut kuburan, bukan berarti hanya itu. Kuburan hanyalah tempat untuk menguburkan jasad kita. Tapi alam barzah bukan kuburan. Alam barzah adalah alam gaib yang itu merupakan fase yang keempat setelah kita meninggal dunia. Itulah fase antara dunia dan hari akhir.
Allah menyampaikan di surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari kiamat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedangkan dan alam barzakh itu walaupun itu antara dunia dan akhir dan hari kiamat, tapi tadi kita sampaikan sudah termasuk bagian dari iman pada hari akhir. Disitulah manusia mulai menuai, memanen hasil usahanya di dunia. Semoga Allah berikan kita keselamatan. Jadi mulai dari situlah manusia tidak bisa lagi beramal soleh. Sudah tidak bisa apa-apa. Tinggal menuai apapun hasilnya yang dia kerjakan di dunia. Maka sekali lagi, fase yang kita jalani ini adalah fase yang paling menentukan. Setelah itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tinggal menuai hasil perbuatan kita sendiri. Kemudian fase yang kelima, fase yang terakhir adalah hari kiamat, hari akhir. Makanya dikatakan hari akhir, kan gak ada lagi fase setelahnya. Allah mengatakan di surat Al-Mu'minun ayat 15-16, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Setelah itu kalian akan mati. Ini fase alam barzakh. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan kembali. Ini hari kiamat. Hari akhir. Jadi ada 5 fase yang kita jalani, fase tidak ada, lalu fase dalam perut ibu kita, lalu fase kita hidup di dunia. Sekali lagi ini masa yang paling menentukan, maka kita harus hati-hati. Nah, lalu fase alam barzakh yang disitulah mulai kita memanen usaha kita, lalu yang terakhir fase hari akhir. Syaikhul Islam menyebutkan tadi bahwasanya termasuk iman pada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Maka termasuk iman kepada hari akhir adalah iman dengan semua informasi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian seseorang. Maka memang kalau hari kiamatnya masih lama. Masih lama toh? Masih lama enggak? Mungkin enggak hari kiamat besok? Saya tanya, mungkin enggak hari kiamat besok? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau masalah bisa enggak Allah menjadikan hari kiamat besok? Bisa. Tapi mungkin enggak mungkin. Kenapa? Allah sudah menginformasikan. Rasulullah sudah menginformasikan, ada tanda-tandanya. Betul enggak? Di antara tandanya Nabi Isa turun. Nah, turun belum? Belum, berarti belum. Ya kan? Tandanya belum ada. Maka enggak mungkin besok. Apalagi ada informasinya kapan? Hari Jumat. Besok hari apa? Kamis. Berarti kan bukan. Tidak mungkin besok. Itu hari kiamatnya. Tapi masalahnya, ingat, Syaikhul Islam tadi menyampaikan termasuk bagian dari iman pada hari akhir adalah iman tentang kejadian-kejadian setelah kematian seseorang. Maka itulah sebenarnya kiamatnya orang tersebut. Maka ada istilah kiamat kubro, kiamat sugro, kiamat besar, kiamat kecil. Betul, kiamat besar masih lama. Tapi kiamat kecilnya yang merupakan kiamat kita masing-masing kapan? Masih lama kan? Gak ada yang tahu, ya kan? Gak ada yang tahu kapan kiamat kita masing-masing. Maka semoga Allah berikan kita husnul khotimah. Maka sebenarnya kiamat itu dekat sekali. Kalau hari kiamatnya masih lama. Tapi kiamat bagi masing-masing kita yang berupa kematian kita tidak tahu kapan. Bisa jadi sangat dekat. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyampaikan, fakir ayyuhal insan, maka pikirkan wahai manusia. Tajidu annaka ala khatarin, engkau itu mendapati dirimu dalam kondisi bahaya. Ini nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah. Wahai manusia, pikirkan, engkau itu sebenarnya kondisi berbahaya. Li'annal maut laisa lahu ajalun ma'lum indana. Karena kematian itu tidak kita ketahui kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji ilaihi.
Bisa jadi seseorang keluar dari rumahnya tidak balik lagi, sudah meninggal dunia, betul kan? Wa qad yakunul insan ala kursi maktabihi wa lam yakum minhu. Bisa jadi seseorang duduk di atas kursi kantornya, tidak bangun lagi, meninggal dalam kondisi duduk. Kadang-kadang begitu. Wa qad yanamul insan ala firashihi lakinnahu yuhmal min firashihi ila sariri ghuslihi. Bisa jadi atau terkadang seseorang tidur tapi tidak bangun lagi, malah diangkut di atas tempat untuk memandikannya. Maka kematian sangat dekat. Kita tidak tahu pasti kapan datangnya. Wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahis fursatal umur bitaubah ila Allah azza wa jalla. Maka hendaknya kita memikirkan ini. Kita ingat betul-betul sesungguhnya kematian sangat dekat. Kita nggak tahu pastinya kapan. Bisa jadi nanti, besok, lusa, atau nggak tahu, entah masih lama atau sudah dekat. Maka hendaknya hal ini membuat kita kemudian betul-betul memanfaatkan waktu atau umur yang masih kita punya. Dengan apa? Dengan memperbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya berusaha selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi dosa dan perbanyak taubat. Semoga kalau seandainya tiba-tiba Allah panggil, kondisi bertobat. Karena kita pasti banyak dosanya. Sadar nggak sadar dosa kita terlalu banyak. Pernah saya sampaikan, kita itu harusnya merasa tidak punya pahala dan banyak dosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Walaupun mungkin sudah sering sholat sejak dulu kita balik sampai sekarang, kalau ditanya sebutkan satu sholat saja diterima atau tidak, tidak ada jaminan. Tidak ada yang punya jaminan bahwasanya pernah satu sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan sholatnya nggak pernah diterima. Lalu dari mana merasa punya pahala? Mungkin sudah sering puasa Ramadan. Adakah jaminan puasanya diterima? Tidak ada jaminan. Lalu dari mana merasa punya banyak pahala? Sebaliknya, dosa sudah jelas sering kita lakukan. Entah sengaja entah enggak sengaja. Kadang melanggar kewajiban, kadang berbuat haram, kadang ghibah, kadang ini, kadang itu, sering berdosa dan pasti dosa. Dan kita enggak punya jaminan apakah ada yang sudah diampuni. Maka harusnya masing-masing kita merasa tidak punya pahala dan merasa banyak dosanya, sehingga merasa butuh selalu istighfar. Mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita semua, karena dosanya pasti banyak. Sedangkan pahala tidak tahu punya atau tidak. Maka Syekh Utsaimin menasihati kita untuk kalau kita tahu kematian itu nggak tahu kapan datangnya, bisa jadi sangat dekat dengan kita, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang yang kondisinya selalu baik, selalu memperbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakunal insan daiman yastashiru bi annahu ta'ib ila Allah. Dan hendaknya dia selalu menghadirkan, merasa untuk selalu taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raji'un wa munibun, dan selalu berusaha kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyahul ajal, sampai datang kematian menjemputnya. Wa huwa ala khairin ma yurab, dan dia dalam kondisi kebaikan yang paling bagus. Nah, itu yang perlu nasihatkan. Maka ingat, hari kiamat itu jauh memang, tapi kiamat yang berupa kematian kita itu tidak tahu kapan datangnya. Dan itu pantas disebut kiamat. Kematian kita itu pantas disebut sebagai kiamat. Kenapa? Karena tadi, kalau sudah meninggal, fase beramal sudah tidak ada lagi. Tinggal fase panen. Udah terlanjur meninggal sudah. Makanya harusnya seseorang itu ketika melihat orang lain meninggal, itu dia merenung. Ini teman saya sudah tidak bisa beramal lagi. Apalagi lihat mengiringi jenazah, lihat jenazah dibawa ke kuburan, lihat dimasukkan, itu harusnya dia ingat, ini sudah tidak bisa beramal lagi. Kita masih bisa, alhamdulillah. Tapi betapa banyak orang mengiringi jenazah di sana malah ketawa ketiwi. Kadang duduk di atas kuburan, dilarang Rasulullah SAW. Kadang ngobrol-ngobrol, kadang ketawa ketiwi, lupa, nggak mengambil pelajaran dari kematian orang yang dia antar.
Padahal harusnya dia mengambil pelajaran. Sahabat Utsman saja menangis lihat kuburan. Padahal kalau disebut neraka belum tentu nangis. Kenapa? Karena beliau sadar ini marhalah pertama masuk ke hari kiamat. Kalau sudah ke situ sudah. Kalau selamat, insya Allah setelahnya semakin bahagia. Kalau di situ sengsara maka akan tambah sengsara, naudzubillah. Maka mari kita betul-betul manfaatkan fase yang ketiga ini, fase yang sedang kita jalani, yaitu fase di dunia, untuk betul-betul berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, tunduk kepadanya, mengikuti aturannya. Semoga dengan sebab itu Allah cerita orang yang beriman, orang yang husnul khatimah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa pada Allah semaksimal yang kalian bisa, semaksimal yang kita bisa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi orang sebagai orang yang muslim, yang berserah diri, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita harapkan. Kita berharap Allah wafatkan kita dalam kondisi seorang muslim yang taat, yang tunduk. Bagaimana bisa begitu? Ya kalau selalu berusaha takwa, selalu berusaha taat, menghindari dosa, selalu bertobat, maka semoga kalau dicabut nyawanya pas kondisi yang baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu taat kepadanya dan memberikan karunia terindahnya berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adabil qabri wa na'imihi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani adanya fitnah kubur dan adab kubur serta nikmat kubur. Ini kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian seseorang. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya fitnah kubur, adab kubur maupun nikmat kubur. Tapi kubur di sini bukan kuburan. Sekali lagi bukan kuburan, tapi alam barzah. Jadi tidak hanya orang yang dikubur yang merasakannya. Siapapun yang meninggal maka merasakan hal tersebut walaupun enggak dikubur. Karena bisa jadi dikremasi, dibakar, atau naudzubillah dimakan buaya misalnya, hilang, tetap masuk alam barzah walaupun enggak diketahui mana jasadnya. Karena bukan alam barzah, bukan kuburan, tapi alam ghaib. Nah, dan adanya kalau fitnah kubur, ini yang dimaksud dari fitnah kubur adalah seseorang yang meninggal ketika sudah dikuburkan. Kalau di kuburan ya, dan kebanyakannya begitu. Tapi masuk juga orang yang enggak dikubur. Ini kalau sudah masuk alam barzah, maka akan ditanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ini yang dinamakan dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Yaitu orang yang meninggal tadi ditanya tentang siapa penciptanya yang dia sembah, yang tidak disembah kecuali dia saja. Siapakah penciptamu yang kamu sembah dan tidak kamu sembah kecuali hanya dia, dan apa agamamu dan siapa nabimu. Maka itu yang dimaksud dengan fitnah kubur. Nah, insyaallah detail tentang fitnah kubur ataupun adab kubur dan yang lainnya, insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya insyaallah ta'ala. Ini adalah awal pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Dimulai dari pembahasan tentang kejadian-kejadian setelah setelah kematian seseorang. Dan kita baru mulai masuk ke pembahasan tentang fitnatul qabri. Insyaallah akan kita bahas secara lebih detail beserta dalil-dalilnya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Maka jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul berusaha memanfaatkan waktu kita di dunia ini sebaik mungkin, dan Allah berikan karunia terindahnya berupa husnul khatimah, dan Allah izinkan kita masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu
khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.